Jadi perkenalkan, nama saya Sultan dari Takalar. Apalagi Ustaz? Tempat tanggal lahir, status, amanah, Ya, kemudian kalau tempat tanggal lahir ya Takalar 31 Mei 1983 Ustaz. Masya Allah. Kemudian ya, sudah menikah Ustaz, 3 anak. Ya. Wih. Kemudian kalau amanah anak yang di DPD itu 2 Ustaz, sebagai ketua yayasan, kemudian ketua LKPDM. Apa? Yayasan dan Kemudian ketua LKPDM Ustaz. LKPDM. Apa itu? LKPDM. Apa lagi LKPDM sih? Itu ya lembaga apa namanya, pembinaan murabbi Ustaz. Dai dan Oh murabbi. iya, ya. Betul, betul. Iya. Sekolahnya murabbi. Masya Allah. Mantap ini. Apa kegiatan sehari-hari di sekolah di? Iya, iya, di yayasan Ustaz. Iya, iya. Oh, Kantor. yayasan. Masya Allah. Mantap. Istri. Yayasan DPD Ustaz, yayasan DPD. Istri berapa istri? 1 Ustaz. Pernah 1 ya. Kalau ketua yayasan biasanya itu banyak. Banyak muridnya Ustaz. Oh, muridnya. Ya, barakallahu fiik. Lanjut, siapa lagi yang pertama masuk? Ya, berdasarkan urutan saja ya. Abdul Farid. Ya, tafadhal. Ustaz Abdul Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama anak Abdul Farid. Masya Allah. Asal dari daerah Poso. Poso ya? Iya. Tempat tanggal lahir Poso 17 Desember 1994. 94. Oh, berarti umur tak berapa itu? 17 ini insya Allah masuk 26. Umur berapa lagi? Umur tak? Tanggal 17 ini Ustaz, umur 26. 26, Masya Allah. 2 anaknya tahu, woi. Luar biasa. Kayaknya cepat nikah itu Ustaz. Iya, jelas. Kalau ikhwan tidak cepat menikah ya, dipertanyakan ke ikhwananya. Ya, lanjut. Di Poso apa? Sebagai apa lagi? Sekretaris LP3K. Oh, Masya Allah. Sama Ustaz Ruslan di? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ustaz Turyono Abu Khalid. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenalkan nama saya Turyono. Ya. Suku Jawa. Di mana? Suku Jawa. Suku Jawa. Oh, Masya Allah. Tapi kayak saya tinggal di nama Makassar, Turyono. Oh, Turyolo itu pendek. Sama Makassar, ya. Turyono. Iya. Saya tinggal di Poso, Ustaz. Di mana? Poso di? Masya Allah. Iya, bersebelahan rumah dengan Ustaz Ruslan. Oh, Masya Allah. Ya, lahir. Ya, tempat tanggal lahir. Ya, Poso 15 Maret 1986. 86 ya. Masya Allah. Umur sekarang 34 tahun. 34. Anak? Amanah di... Oh, anak 3, Ustaz. Oh, 3. Terlambat berarti ini. Iya. Umur 25. Ya. Lanjut. Amanah di DPD, Ketua WIS. Masya Allah.
Kegiatan sehari-hari selain di DPD, gimana Ustaz? Saya PNS. Oh, Masya Allah, PNS di apalagi jurusan Pemda. apa istilahnya? Pemda tadi. Bagian apa Iya. Ustaz? Saya di bendahara di kantor aktivitas. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Pada Ustaz Samsir Abu Abdullah. Rekang. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Perkenalkan Ustaz, nama Samsir. Alamat Meraka Endrekang, kelahiran di Endrekang tanggal 1 April 1976. Jadi Masya Allah. sudah melewati seperdua ini, sudah 42 tahun Ustaz. Oh, 42 tahun ya. Oh, masih Alhamdulillah. muda. Insya Allah. Matikan dulu. Baru satu istri, Oh, anak 6/2, insya Allah. Masya Allah. Kegiatan sehari-hari kalau di organisasi koordinator ekonomi DPC Masya Allah. dan mengajar di yayasan Ustaz. Guru apa Ustaz? Guru di SD Ustaz. Ya maksudnya, anu ya, wali kayak wali Yayasan. kelas begitu deh. Iya, iya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Siapa? Dipanggil ke Ustaz Samsir tadi? Iya Ustaz. Ya, barakallahu fiik Samsir. Ba'daha Ustaz Busman. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Busman Muhammad Ustaz. Masya Allah. Ya, lahir juga di Poso. Ya, umur 42 tahun Ustaz. Ya, kurang lebih sama tadi dengan Ustaz Samsir ya. Ya, saya lahir, Masya iya, Allah. lahir tahun 77 juga Ustaz. Masya Allah. Iya, kemudian amanah di DPD, Ketua Departemen Dakwah dan Kaderisasi. Oh, Masya Allah. Nah, iya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, cukup. Berapa kader di Poso, Ustaz? Iya, kader di Poso kurang lebih 75 orang, Ustaz. Ikhwah itu. Akhwat. Iya, akhwat, ya hampir sama kurang lebih. Oh, sama Ji. Biasanya akhwat lebih banyak. Iya. Coba kayak takaler itu. Berapa takaler akhwat, Ustaz Sultan? Ya, 500 di? iya 500-an itu Sus. Iya, ikhwah 100 Ji. Iya, lebih 100-an. Subhanallah. 1:5. Berarti Ustaz, maksudnya Itu yang mubasir kalau tas satu tadi itu. Ya lanjut. Ustaz Jumadil. Barakallahu Ustaz besar, Masya Allah. Luar biasa. Ya sambil tunggu pertanyaan lain. Ya Ustaz Jumadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Jumadil, kelahiran tahun 93, berarti sekarang 27 tahun. Masya Allah. 27. Istri baru satu, ya, istri baru satu, anak juga baru 2 Ustaz. Masya Allah. Ya, asal dari Poso, sama dengan Ustaz Busman. Asli sana? Dengan Farid. Asli Ya, sana masih sekarang di sini Ustaz, di Poso Ustaz. Maksudnya Ya, asli. kalau asli, ya, saya lahir di Poso Ustaz. Lahir di Poso ya? Kalau orang tua bapak Bone, ya. Oh, Masya Allah. Amanah di DPD, Cisco, atau fundraising list. Apa itu bilang? Sisko apa lagi? Fundraising list, Ustaz.
Sisko. Ada ketua yang boholik. Oh, di bawahnya Wisdi. Iya. Iya, Racingnya betul. Wis. Betul. Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum, Ustaz Jumadil. Pak Daha, Ustaz Muhammad Jarnawi. Aktifkan mic-nya. Mic, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jarnawi. Saya asal dari Palu, lahir di Donggala 13 September 1987. Jadi Masya Allah. umur sekitar 33 tahun. Keseharian PNS, mengajar. Di mana? Itu saja. Di kampus, Ustaz. Oh, Masya Allah. Dosen, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Dosen apa, Ustaz? Fisika, Ustaz. Masya Allah. Fisika. Oh, tajinius. Fisika belajar tajwid. Iya. Kalau fisika saja mau dapat lagi belajar tajwid. Paling mudah. Anak-anak. Sudah berapa anak, Ustaz? Anak baru 1, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau istri jam ditanya, karena rata-rata kayaknya 1 aja semua ini. Ya, lanjut, Ustaz. Wahab, apa itu? Wahab Kubar. Andi Wahab ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Wahab, kelahiran Sopeng. Adapun domisili adalah di Kutai Barat, Kaltim. Kutai Barat. Umur 4. Kutai Barat. Oh, Masya Allah. Umur berapa, Ustaz? Umur 45. 45. Ya. Oh, Masya Allah. Untuk sementara Ustaz Abdul Wahab ini pemegang ya. Paling tua maksudnya. Teman pertama. Untuk sementara. Lanjut, Ustaz. Anak 2, istri 1. Adapun pekerjaan swasta, Ustaz. Masya Allah. Apa itu swasta apa, Ustaz? Buruh harian, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz Abdul Wahab. Ya. Bukannya biasa kita dibilang Wahabi ya? Tidak pernah, Ji. Tidak ada. Ya. Bahaya itu. Menghina nama Allah itu ya. Nama Wahab itu nama Allah. Ya, Ustaz Ilham Burhan. Ya, syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Burhan, lahir Makassar. Umur sekarang 29 tahun. Anak 2. Masya Allah. Pekerjaan wirausaha, Ustaz. Masya Allah. Amanah di PD tidak ada ya? Belum. Nanti dikasih ini Ustaz Ilham ini, Masya Allah. Potensial. Para kalau fik baik, sudah berapa orang yang gabung? Sudah 15 ya dari, sudah 14. Dari berapa peserta lagi? Mana itu? Dari, iya 16 ya. Baik, saya rasa sudah hadir semua. Nanti kita lanjutkan perkenalannya yang belum ya pekan depan ya. Baik, karena tidak adil rasanya kalau yang lain sudah perkenalan, saya belum ya. Jadi nama kami Rais ya. Ya diamanahkan sebagai yang mengajar ya, bukan berarti yang lebih pintar ya. Cuma kebetulan saja ya kami mengajar para asatidzah
Lahir Sungguh Minasa bulan 7 tanggal 787 ya. Jam 7 tambah 1 ya. Dan nomor DD motor saya 3787 dan nomor rumah saya 16 tambah 1 16 ya, 6 tambah 1 7 ya. Gitulah. Hana juga ya, hampir 7 ya. Istri 6 ya, anaknya ya, istri 6 anaknya. Nggak bisa istri 4 ya. Sekarang amannya di DPP ya. Ya kebetulan karena tinggalnya dekat DPP ya, jadi tinggal depan Stiba ya di Perumahan Gubernuran. Ya dipanggil di DPP, dulu DPP kami sebagai bagian Infokom. Bagian Infokom, kemudian dipanggil bergabung di LTQ, Lembaga Tahfidzul Quran Wahidah Islamiyah ya sampai sekarang. Sekarang juga ya kami masih menuntut ilmu lah ya. Terakhir kami belajar sekarang ya, sementara belajar sama Syekh Hisam Abdul Bari hafizahullah taala. Belajar qiraah sab'ah. Syekh Hisam ini berasal dari Mesir. Orang Mesir, cuman beliau tinggal di Malaysia, dipanggil sama pemerintah Malaysia. Dan memang Malaysia ini subhanallah, perhatian terhadap Al-Quran luar biasa beliau. Daerah Malaysia. Karena memang kami bincang-bincang bersama teman itu. Kenapa rata-rata Syekh? Ya ada 2 guru kami di sana. Ya, namanya Syekh Adil ya dari Madinah, Doktor Madinah. Beliau waktu ke sini memilih antara Indonesia atau Malaysia. Ya. Tapi ternyata dia lebih memilih Malaysia. Ini pertanyaan saya, kenapa bisa pilih Malaysia? Syekh Hisham juga. Oh ini Syekh Hisham bukan Syekh biasa ya. Antum tahu Syekh Ahmad ya, Syekh Isa Ahmad Al-Ma'sarawi ya. Kuroknya kurok ya, pokoknya syekhnya kurok sekarang ya. Itu sama-sama menuntut ilmu beliau. Itu Syekh Isa Al-Ma'sarawi ya, yang sudah tua itu, yang sekarang tinggal di Qatar, orang Mesir juga. Beliau sudah 50 tahun itu ya baca Quran tanpa pakai mushaf. Ini Syekh Ahmad Isa ini. Saking lancarnya hafalannya ya. Setiap 7 hari selesai khatam dan beberapa riwayat. Itu satu perguruan sama Syekh Hisham itu. Ini juga Syekh Ahmad Isa ini berat juga ini memanggil. Karena di Malaysia bisa dipanggil, subhanallah. Cek memang di Malaysia luar biasa perhatiannya ya, terutama pemerintahnya. Ya Malaysia di sana itu dari kesejahteraan itu luar biasa. Makanya para masyayikh ya mudah ke sana ya mudah dipanggil ya, karena memang sejahtera mereka. Itu memang tidak dipungkir ya bagi sebagian kita ya, bukan kita juga, para ulama pun seperti itu ya. Ya lebih memilih di sana padahal luar biasa. Itu siapa Hisham ya, Abdul Bari. Kemudian apa lagi? Ya itulah ya. Singkat ya perkenalan. Baik para asatidzah semoga subhanahu wa taala ya, kami minta izin ya agar menjadi pembicara ya untuk malam ini ya, mudah-mudahan besok para asatidzah lagi yang berbicara. Ya, kami ingin berbagi ilmu ya. Sebagian mungkin sudah pernah ya, seperti di Takalar, kemudian di Bulungan. Sebagiannya sudah pernah tapi tidak apa-apa ya, lancar kaji karena diulang. Baik, sebelum kita memulai kami ingin memberikan tata cara jalannya pembelajaran kita. Pertama ya, pembelajaran kita ini memakai buku Mahir Tahsin ya. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada para asatidzah untuk bisa memiliki ya buku Mahir Tahsin. Yang belum ya silakan konfirmasi ke admin ya supaya bisa dikirimkan. Yang kedua, sebenarnya pembelajaran kita ya lebih ke tadbik ya, praktek ya.
Adapun teori ya kami anggap itu sebenarnya sudah lama, sudah berlalu dan banyak ya. Kita bisa dapatkan banyak ya materi terutama ilmu tajwid, mudah ya. Yang paling susah adalah itu tadi tatbik praktek. Ya. Inilah yang kita berat di situ. Ya. Kemudian pembelajaran kita lamanya tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Tergantung kemampuan para asatidzah. Ya. Semakin banyak para asatidzah berlatih ya di makhraj, di sifat, ya insya Allah semakin mudah ya. Semakin bisa kita selesaikan ya materinya sampai huruf fa ya kalau dalam buku kita. Tapi selama makin kita jarang berlatih, jarang latihan terus ya, maka semakin lama juga ya kita akan menyelesaikan program kita. Karena ini program kami targetnya adalah memang tatbik ya. Praktek ya, bersanad sebagaimana kami dapatkan kepada para masyayikh juga ya ketika kami belajar ya. Itu harapan kami ya. Terlebih lagi ya kebanyakan di sini mungkin para pengajar ya, pengajar Al-Qur'an, maka sangat diharapkan memang titik poin kita di situ tadi, praktek itu. Makanya kami suruh dengar video tersebut ya. Tujuannya supaya materi sebisa mungkin singkat ya. Kemudian kita langsung praktek. Cuman tidak bisa juga praktek kalau tanpa memahami materi ya. Dan insya Allah di Mayer Tahsin 1 ini kita fokus membahas makhraj dan sifat. Itu toh. Ya. Fokusnya. Walaupun kita akan mendapati nanti dalam praktek ya sifat hukum-hukum yang lain ya, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, hukum mat ya dan seterusnya, dan itu saya rasa mudah. Itu pun di jilid 2 Mayer Tahsin. Ya, yang jadi titik tekan kita adalah itu tadi, makhraj dan sifat. Kenapa? Karena disitulah ya ketika kami para asatidzah di LTQ menyetor sama masyayikh ya disitulah memang ya kita selalu ya banyak ditegur ya masalah itu saja, berputar itu saja, makhraj sifat ya. Kalau kita sudah bagus mungkin di situ insya Allah yang lain mudah ya. Dan ini pelajar tajwid mudah ya apalagi materinya cukup mudah. Walaupun ketika kita mau rincian lagi itu memang berat ya, agak susah ya kalau kita mau rincian. Tapi kalau secara umum ilmu tajwid itu ilmu yang sangat mudah ya. Memang kalau kita mau rinciannya memang berat juga. Seperti tadi daurah ya sama Syekh Palestina ya, beliau dari Mesir, lama di Mesir tapi asli Palestina ya, Syekh Mahmud ya Syarif. Ini subhanallah ya, dari umum juga ya, dari jurusan ekonomi ya kebanyakan sekolahnya beliau, tapi talaki juga banyak ya. Beliau satu guru sama Syekh Musyari Rashid ya, Syekh Al-Hosori, Syekh Abdul Basit ya, itu semua gurunya namanya Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi ya, gurunya Qurra semua itu. Nah, itu ternyata beliau berguru langsung kepada itu Syekh As-Samanudi, dan beliau punya kitab ya matan itu Syekh As-Samanudi tentang cara membaca mad jaiz munfasil dan mad wajib, mad munfasil dan mad muttasil ya. Itu saya dibahas, kata beliau ini memerlukan waktu 3 bulan. Nah, kalian ini cuma 5 hari saya daurah ya. Nah, itu coba lihat, bahas ini saja, bahas panjang pendek saja ya. Itu 3 bulan, subhanallah, apa ini ya, panjang pendek saja kita bahas begitu ya. Ada 21 tempat ya dalam Al-Quran ya. Nah, itu saya dibahas ya. Memang kalau rincian ya agak berat ya. Jadi itu ya, pertama dari sisi praktek ya, dan kita akan fokus di makhraj dan sifat ya. Itu saja. Baik, sebelum kami tanya, yang sudah ada yang dengar video yang kami kirimkan ya. Kalau sudah ada yang dengar, kita akan mempercepat materi kita. Sudah ada atau ada pertanyaan ya?
Atau kita tidak usah materi saja, pertanyaan saja mungkin yang belum paham. Gimana kira-kira? Kalau kita materi ini sebagaimana angkatan sebelumnya, itu 1 bulan saja. 1 bulan toh materi saja. Tapi kalau para satya di sini sudah paham, makro dan sifat, kita tinggal tes. Ya. Kita tinggal tes, ya, kemudian kita langsung praktek. Ya. Gimana? Afwan Ustaz, Ya. saya materi dulu Ustaz, karena Ana belum paham betul kalau masalah makhraj apa itu tajwid. Masya Allah, ya. Ada yang lain? Sepertinya kita sepakat dulu Ustaz. Materi saja dulu karena mungkin belum semua sudah dapat materinya. Salah satu Ya. saya ini Ustaz, itu alasannya kenapa saya ikut ini. Masya Allah, Masya Allah. Bentar. Gimana? Sepakat ya? Ya, Ustaz. Ya, baik. Sebelum lagi memulai, materi. ya, insya Allah nanti materi terus, kemudian nanti tinta praktek. Ya. Sebelum mulai, kita mau tunjuk dulu ketua kelas. Ya, Ustaz. Salam. Ya, Pak Ustaz. Kalau bisa materinya, maksudnya satu materi, misalnya huruf alif atau hamzah, nanti habis itu tanya jawab, Ustaz. Ya, insya Allah materinya akan kami susun. Insya Allah mudah. Ya, nanti di akhir ini kita mau tunjuk ketua kelas ya, atau nakib. Insya Allah. Baik, kita sepakat Pak. Ya, kita mau membahas materi. Beberapa kami sudah kirimkan di di grup ya, materi. Nanti semua materi kami kirimkan nanti insya Allah. Ya. Taib, kita membahas dulu mabadi ilmu tajwid. Ya. Mabadi ya berasal dari kata mabda, ya, atau prinsip. Ya, jamaknya mabadi. Prinsip-prinsip ilmu tajwid. Ya. Berkata Syekh ya, Muhammad Ali As-Subban, ya, beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Riwayat lain asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Dalam riwayat lain nala syarafa. Ya. Ya. Jadi di setiap ilmu ini pasti ada ini ya 10 ya prinsip dasar ya 10 prinsip dasar dalam ilmu. Semua bidang ilmu pasti ada. Ya, entah hadis, entah tafsir, entah mekanik, entah apa nama ilmu itu pasti memiliki 10 ya pokok ya 10 pokok dasar. Apa itu? Pertama kata beliau inna mabadi kulli fannin al-haddu. Ini yang pertama. Apa al-haddu ya? Batasan. Maksudnya ini batasan definisi. Ya, ilmu ini yang kita pelajari apa definisinya? Apa maknanya? Kemudian yang kedua wal maudhu'. Ya. Apa yang dibahas, materinya. Ilmu ini apa yang dia bahas? Entah ilmu tajwid. Karena kita berbicara ilmu tajwid jadi ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini bahas apa sih? Ya. Tsumma samroh. Ya. Berasal dari kata samaroh, ya, buah, ataukah apa yang didapat hasilnya. Ya, kalau kita belajar tajwid ini apa manfaatnya, ya. Ya, wa fadluhu, ya, keutamaan mempelajari ilmu tajwid apa ya? Wa nisbatun, ya, berapa misal 2 3 4 5 ya. Wa nisbatun, nisbatnya, ya, korelasinya. Wal wadi', ya, siapa yang menemukan ilmu ini, ilmu tajwid siapa yang menemukan. Walismu, ya, ini ilmu apa namanya yang kita pelajari. Walistimdad, ya, kemudian sandaran atau dalilnya. Apa dalil, ya, orang belajar ilmu tajwid. Kemudian hukum syari', ya, hukum syar'inya, ya, apa hukumnya belajar tajwid, wajibkah, sunnahkah, dan seterusnya. Masail wal ba'du bil ba'du iktafa, serta permasalahan yang ada di dalamnya.
Ya, memahami sebagian iktafa, ya cukup. Tetapi kata beliau, man darol jami'a hadza syarafa atau nala syarafa dalam riwayat lain, ya barang siapa yang memahami seluruhnya, maka nala syarafa, dia akan meraih kemuliaan. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Baik. Pertama ya, al-haddu ya. Biasanya kami suruh menghafal ini. Mungkin Ustaz Sultan sudah hafal ini. Coba Ustaz Sultan. Ustaz Sultan kayaknya hafal ini. Lanjut ya. Al-haddu ya. Definisi tajwid itu apa dibilang tajwid ya. Ya, definisi tidak bisa terlepas dari dua ya. Bahasa dan istilah ya. Lugatan secara bahasa tajwid berasal dari kata ini. Jawwada yujawwidu tajwidan ya. Sama dengan artinya hasana yuhassinu tahsinan, sama ini ya. Ya, kata orang Arab jawwadtu asyai. Jawwad artinya saya memperbaiki, saya membaguskan sesuatu. Ya. Jadi secara bahasa artinya membaguskan ataukah ya mentahsin ya. Apa sih tahsin? Ya, memperbaiki. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah ya banyak perbedaan para ulama ya. Di antaranya ini ya sebagaimana dalam kitab Taisirur Rahman. Ya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya min makhrajihi ma i'ta'ihi ya serta memberikan sifatnya, sifat haknya ya. Jadi huruf itu huruf ada haknya. Ya. Ya, haqqahu wa mustahaqqahu ya. Memberikan haknya dan mustahaknya. Mustahak ini ya artinya hukum-hukum yang berada ketika ya bertemu dengan huruf-huruf ya. Seperti idgham, idhar, iqlab, mat, ini bilang mustahak ya. Jadi kalau panjang dipanjangkan ya. Haqqahu ya sifatnya ini juga ada. Haknya huruf ada. Ya. Seperti nanti ada sifatnya seperti to, huruf to ya. Sifatnya isti'la, ya terangkatnya lidah, artinya tebal. Jadi kita ketika mengucap huruf to harus ditebalkan. To bukan ta, ta. Ihdinas sirata. Bukan ihdinas sirata, ta, bukan ta. Itu tidak memberikan haknya. Hak dan kewajiban ya. Jadi haknya huruf ada juga ya. Bukan cuma manusia, ada hak dan kewajiban. Ibnu Jazari ya dalam manzumahnya mengatakan apa itu? Aku bitawajjahat mulazim wa man la yujawizu bil Qur'an azim li annabi ilahi anzala wa hakada minhu ilaina wa sala wa huwa illatun tilawati wa zinatu adai qira'ati wa huwa i'ta'il hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Mirip-mirip ya pengertiannya Ibnu Jazari. Lanjut ya, kalau bingung Ki enggak apa-apa langsung bertanya apa maksudnya. Ya saya jelasin ya. Jadi tajwid itu mudahnya bagaimana kita membaca secara benar, itu saya mudahnya. Gimana cara bacanya benar? Ada huruf, kita keluarkan dari tempat keluarnya. Satu. Tidak cuma itu, berikan sifatnya. Makanya ini paling penting, makhraj dan sifat. Ya, ini paling penting. Nanti dibahas ya idhar, idgham, iqlab. Ini di sini dia. Mustahaqqahu. Nanti ketemu beberapa huruf, baru itu muncul ya. Makanya kita tidak bahas itu dulu. Thayyib ya, haddu wal maudu ya. Apa sih dibahas itu ilmu tajwid, bahasa apa sih? Para ulama berbeda pendapat ya. Ada mengatakan ilmu tajwid ya bisa masuk juga dalam ilmu hadis. Ya. Jadi hadis sebagian ulama mentajwidkan hadis ya. Sebagian ulama mengatakan innamal a'malu binniyati wa innama ya seperti itulah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya masyaallah.
Cuman pendapat yang rajih ya adalah ini. Lafaz Al-Qur'an kalamullah. Ya, jadi mentajwidkan, tajwid itu cuman dibahas dalam Al-Qur'an. Bukan dalam hadis, apalagi bahasa Arab ya enggak usah ya. Untuk bicara sama Syekh nanti enggak usah pakai tajwid ya. Assalamualaikum ya Syekh, min aina anta? Nanti nabalah Syekh, ana min Madinah. Enggak usah ya. Nanti panjang nanti bicaranya enggak jadi nanti ngobrol. Jadi ini Al-Qur'an saja ditajwidkan ya. Jangan yang lain. Thayyib ya, al-haddu wal mudu tsumma tsamrah ya. Manfaat. Ya apa sih manfaatnya kita belajar tajwid ya? Pertama, yang manfaatnya adalah ya. Ini dia. Menjaga lidah dari kesalahan, lahan. Lahan artinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ini lahan juga punya materi tersendiri, cukup panjang. Nanti kita bahas insyaallah. Karena ini juga penting. Ya, manfaatnya menjaga lidah dari kesalahan baca Quran. Ya. Ada dua kesalahan, kesalahan besar, kesalahan kecil. Nanti kita bahas tersendiri nih, ya. Insyaallah. Kemudian kedua, menjaga keaslian Al-Qur'an. Apa maksudnya? Ya. Syekh Aiman dalam muhadarahnya mengatakan bahwa Al-Qur'an walaupun ada ya, Al-Qur'an walaupun ada yang kita saksikan sekarang ya, mushaf itu, tetapi kalau cara bacanya salah maka sama dengan Al-Qur'an itu bisa hilang. Ya. Kalau tidak benar cara bacanya, Al-Qur'an bisa hilang. Kenapa bisa? Tertulis dalam Al-Qur'an ya seperti ini. Alhamdu, kan? Alhamdulillahi, ya. Artinya pujian, segala puji bagi Allah, alhamdu. Tetapi ketika seseorang membaca ya apa? Pakai ha, ayat tenggorokan paling bawah. Alhamdulillahi. Ya, tulisannya mungkin begini tapi dia baca seperti ini. Maka sudah jelas itu hilang Al-Qur'an. Alhamdu artinya al-halakah ya. Ya, al-halakah artinya kehancuran. Jadi kehancuran bagi Allah. Ya, ini kan bahaya. Ya, artinya tidak asli lagi Al-Qur'an kalau begitu, ya. Walaupun tertulis alhamdu tapi kita bacanya alhamdu, bahaya. Itu salah satu ya. Jadi manfaat kita mempelajari tajwid agar Al-Qur'an tidak hilang, ya, menjaga keaslian. Karena begitulah turun. Ibnu Jari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hadmul lazim man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihi ilahu anzala. Karena begitulah Al-Qur'an turun disertai dengan tajwid. Wa hakadha ilaina wasala. Dan begitulah Al-Qur'an sampai kepada kita dengan bertajwid. Insyaallah. Bismillah. Kemudian terakhir ya, tentunya kita belajar ilmu tajwid ya semata-mata karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa pahala baca Quran? Ada yang sudah dengarkan videonya? Ayo. Pahala membaca Quran berapa? Ya, terutama sudah nonton ini. Berapa? 10. 1 huruf 10, ya. 10 kebaikan. 10 saja. Nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Minimal 10. Ya, minimal 10 ya. Maksimal? 10. Hah? Maksimal ditempatkan bersama para malaikat di surga. Ya. Itu ganjaran yang lain. Tapi per huruf maksudnya per huruf. Oh, per huruf. Ya. Ini saya sudah bahas ini dalam video ya. Pilih 10 dan akan dilihatkan. Ya, betul. Kalau satu halaman berapa para ahli matematika sudah hitung? Bisa berlipat gandakan sampai berjuta, Ustaz. Satu halaman berapa?
Berarti belum ada yang dengar ini videonya kayaknya. Ya, didengar ulang lah ya videonya. Ini para ahli matematika pun tidak ketinggalan. Ya, mudah-mudahan nanti ada dari ahli fisika ya bisa meneliti ini. Ya. Jadi para ahli matematika sudah menghitung satu halaman itu kira-kira 5.000 pahala lah ya kita dapatkan. Ya, ada yang mengatakan 6.000. Ya itu pahala dan masih banyak lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Itu semua kami sudah bahas ya panjang lebar tidak panjang lebar juga. Di muqaddimah Maher Tahsin ya dalam video. Tujuannya supaya itu tidak panjang pembahasan kita. Lanjut ya. Yaitu manfaat mempelajari ilmu tajwid. Taib. Kemudian ya fadluhu ya keutamaan. Apa keutamaan mempelajari ilmu tajwid? Bedakan sama hasil yang didapatkan dengan keutamaan ya bedakan. Kalau kita belajar ilmu tajwid ya hasilnya apa? Bedakan dengan keutamaan. Ya keutamaannya ya jelas ya. Salah satu ilmu yang mulia karena kenapa? Berhubungan dengan kalamullah ya. Ya, berhubungan dengan kalamullah. Apa-apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Qur'an, maka jelas mulia. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun nisbat ya. Korelasi ya. Apa hubungannya dengan ilmu yang lain? Ilmu tajwid sebenarnya ya, ini Syekh Aiman mengatakan dalam hadarahnya, awalnya ini ilmu tajwid ya. Satu paket dengan bahasa Arab. Ya. Makanya itu orang belajar bahasa Arab itu ya sampai sekarang pun masih kita belajar di sana tajwid. Makhraj ya, sifat ya. Seperti apa baina yadaik ya. Kita pasti belajar itu. Tapi kemudian hari dipisahkan. Ya, ilmu tajwid dan ilmu bahasa Arab. Kemudian ilmu qiraat, ya ilmu qiraat dulu ya. Kemudian dipisah lagi jadi ilmu tajwid. Ya. Nah, ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an Karim, memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Intinya dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang ada ya. Punya karakter tersendiri. Kemudian wal wadi ya. Siapa yang menemukan? Secara praktek jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau disebut nama Nabi bersalawat ya. Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-bakhil ya kata Nabi orang yang bakhil ya. Kikir ya. Idza dzukira au kama qala ya. Ketika nama disebut ya lam yadzkur alayya au kama qala ya. Tidak bersalawat kepadaku. Ya, di sisi praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas ya. Tetapi teorinya, siapa sih yang bikin teorinya? Ya, karena dulu semua ilmu Islam itu tidak ada teorinya, tidak ada, semua tataran praktek. Salat, ilmu fikih, ilmu hadis itu tidak ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ilmu tajwid tidak ada. Nah, nanti datang ulama belakangan, tujuannya apa? Untuk memudahkan. Ya karena kita ini ya berat ya. Tidak secerdas orang-orang dulu, jadi untuk memudahkan dibuatlah teori tajwid. Siapa yang pertama kali bikin? Ya macam-macam para ulama ya. Berpendapat yang mengatakan Abu Aswad Ad-Duwali, ada mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim, ada mengatakan Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, ada mengatakan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Ya. Dan ternyata ketika diteliti ya siapa sih yang pertama kali? Yang pertama kali ternyata ini Abu Muzahim, ya Musa bin Ubaidillah. Inilah yang pertama kali membuat teori ilmu tajwid. Nama kitabnya, manzumanya Al-Khaqaniyah. Ya. Khaqaniyah, ya. Ini nama anunya ini. Nama kitabnya. Pendek ya, cuma berapa bait saja. Ya, seperti itu Fathul Atfal.
Taib, itu yang menemukan ya. Kemudian walismu, ya namanya apa ini namanya yang kita belajar? Namanya ya ilmu tajwid. Ada juga mengatakan fanut tartil ya. Ada juga mengatakan hakut tilawah ya. Di Indonesia biasa dikatakan tahsin ya, tahsin Al-Qur'an ya. Dan segala macam ya. Ini nama-nama yang Al-Istimdad ya, ini panjang juga ini. Apa Al-Istimdad ini? Dalilnya ya. Dalil belajar tajwid. Ini kita tidak usah bahas ini, untuk baca saja ini. Karena panjang, kita langsung masuk saja dalilnya. Perkataan ulama semua ini tentang tajwid sama ini. Rukun qiraah ya. Ini panjang juga kalau kita mau bahas ini. Kenapa kapan Al-Qur'an itu dikatakan ya qiraah itu kapan dikatakan sah ya? Ketika terpenuhi 3 rukun ya. Faqul ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sa isnadan wal Qur'anu fa hadhihi thalathatu arkan. Haitsu ma yahtallu ruknun asabitu syuzudahu law annahu fi sabat. Intinya ya, Al-Qur'an itu bisa diterima bisa diterima bahwa itu Al-Qur'an ketika memenuhi 3 syarat. Ya, pertama ya sesuai dengan kaidah nahwu, kedua sesuai dengan rasam Utsmani, dan ketiga mana minta. Ya. Sahih isnadan ini dia. Sahih sanadnya. Ya. Ya, kalau 3 ini terkumpul ya maka riwayat itulah Al-Qur'an. Ya. Ada bacaan yang syadz, ada bacaan yang janggal. Walaupun diriwayatkan Imam Bukhari meriwayatkan ya dari Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud ya, tetapi itu para ulama tidak memasukkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini panjang lah kalau mau dibahas ya. Kita pindah saja. Dalil-dalil. Nah, ini dia. Pertama dalil dalam Al-Qur'an ya. Warattilil Qur'ana tartila ya. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya ini ya. Bahasa Indonesia bilang baca Al-Qur'an secara perlahan-lahan, ya kan? Maksudnya apa itu perlahan-lahan? Kalau kita baca perlahan-lahan, walaupun perlahan-lahan tapi salah ya salah juga ya. Ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir. Ya, walaupun bagus kedengaran, ya tapi salah ya. Walaupun perlahan-lahan. Nah, makanya kita sebut tartil. Apa tartil? Ya, Ali bin Abi Thalib mengkomentari. Tartil artinya tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Walaupun Syekh Aiman mengomentari riwayat ini, boleh mengatakan riwayat ini tidak ada dalam kutubut tis atau sittah ya. Tapi riwayat ini ditemukan dalam buku-buku para ulama tentang ilmu tajwid. Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Apa dibilang tartil ya? Tartil ini dia. Pertama, mentajwidkan huruf-huruf. Ya. Artinya membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, yang namanya tartil ma'rifatul wuquf, mengetahui kapan berhenti, kapan memulai. Jadi tidak sembarang orang berhenti itu. Tidak sembarang juga orang mulai. Ya. Kami punya syekh ya, gurunya ya. Di Sudan ya, ketika kami antar beliau ya keliling di Jogja ya sama-sama, beliau cerita saya syekhnya dulu ya, ada syekh di Sudan di kata beliau, ketika ada imam ya kemudian dia belakangnya salah berhenti saja ya, salah wakaf ya, salah wakaf dia keluar dari sholat ya. Subhanallah ya. Tidak ada perasaannya mungkin ya. Nah, itulah para ulama kalau sudah ilmunya tinggi ya tidak ada perasaannya kalau sembarang berhenti. Ya, apalagi artinya yang kurang tepat dan itu bahaya juga ya. Bahaya juga ya. Seperti contoh apa ya? Banyak ya contohnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah.
Telah kafir Allah mengatakan satu dari yang tiga. Kalau Nabi bilang laqad kafara alladzina qalu, telah kafirlah orang mengatakan berhenti, langsung mulai innallaha salisu salasah, ya naudzubillah ya, sesungguhnya Allah satu dari yang tiga. Bahaya ini, masa kita bilang Allah Trinitas ya, itu gara-gara salah berhenti, salah mulai saja bisa fatal akibatnya. Makanya kata Imam Ali ya bin Abi Thalib, ya tartil itu artinya dia tahu di mana harus berhenti, di mana harus memulai, tidak sembarang. Nanti kita bahas dalam kesalahan, alahan. Ya contoh-contoh, banyak contoh-contoh salah dalam berhenti. Nah, dalam hadis ya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan annaha na'atat qira'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan harfa. Ummu Salamah mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah menyimpati bacaan Rasulullah SAW, yaitu membaca dengan memperjelas huruf demi huruf. Ini luar biasa. Perhatikan ya. Nabi SAW membacanya itu jelas semua huruf per huruf. A'udzu billahi, jelas. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir. Itu tidak jelas itu. Harus jelas semua hurufnya. Nah, itu bacaan Nabi SAW. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, Inna Allah yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika Al-Qur'an dibaca sebagaimana diturunkan. Ya, artinya Al-Qur'an diturunkan bertajwid, maka bacalah dengan bertajwid. Ya. Lanjut. Kemudian Nabi SAW juga berkata, bersabda, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Baca Al-Quran dengan dialeknya orang Arab ya, dan suaranya. Artinya suara fasihnya orang Arab. Ya, gaya-gayanya orang Arab baca ya, dialeknya. Dan hati-hatilah ya membaca dengan dialeknya ahli kitab dan langgamnya ahli-ahli fasik ya. Kayak tidak boleh ya baca Quran langgam Jawa ya, langgam Makassar ya. Kalau repot orang ya kalau masing-masing daerah membaca sesuai langgamnya ya. Orang Makassar karena suka lagu angin mamiri ku pasang ya. Dia masukkan di Al-Fatihah bahaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bahaya itu ya. Nggak cocok itu ya. Apalagi ya Bandung ya. Kasih masuk lagu Bandung. Ini bahaya, ribet ya. Kasih masuk di lagu Bugis ya, bahaya. Maka tidak boleh ya baca Al-Quran dengan langgam selain langgam Arab, tidak boleh. Terakhir ya, hukum syari, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, rincian ilmu tajwid ya, para mengatakan fardhu kifayah, tetapi menjadi fardu ain bagi pengajar Al-Quran. Ya. Orang yang mau mengajar Al-Quran harus harus paham teori ilmu tajwid, bukan sekedar praktek. Ya. Kemudian mengamalkan ilmu tajwid, ya wajib, jelas. Gimana dong kalau wajib? Iya. Ibnu Jazir mengatakan wal akhdhu bit tajwid hadmul lazim, man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dalam riwayat lain man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Membaca Al-Qur'an secara tajwid wajib. Siapa yang tidak baca Quran ya secara tajwid maka berdosa. Gimana Ustaz ini? Ya. Kita belum bagus bacaan berarti berdosa dong ya. Mending dosa baca Quran deh. Kalau gitu ya. Makanya para ulama merinci sebentar ya. Bahaya kalau kita bilang wajib, bahaya. Tidak ada orang mau baca Quran nanti. Karena siapa yang orang tidak bisa salah ya pasti semua kita salah. Kalau berdosa kan bahaya. Makanya para ulama kita merinci ya. Coba kita lihat perincian Syekh Aiman. Tidak usah. Ini saja.
Sama. Nah, ini dirinci beliau. Ya. Syaiman dalam bukunya ini merinci. Ya, yang wajib itu yang mana? Ya, yang wajib itu pertama ini dia. Makhraj, tidak boleh tidak ada tawar menawar ini. Kho harus bilang kho, tidak boleh ho. Ko harus bilang ko, tidak boleh ka. Qi harus bilang qi, tidak boleh ki. Mustaqim pakai qaf, tidak boleh diganti mustaqim. Tidak boleh haram. Wajib. Ya. Itu dari sisi makhraj, ya. Sekarang dari sisi sifatil huruf. Ada dua. Pertama sifat wajib, ya. Ya, sifat wajib artinya ketika hilang sifat tersebut maka merubah makna. Contoh dalam Al-Qur'an, asa. Ya. Kata asa dalam Al-Qur'an, ya. Ada juga dalam Quran also. Ya. Sin dan sod makhrajnya sama. Yang membedakan sifatnya. Bahaya kalau sifatnya hilang, ya tebal tipisnya hilang, maka bisa berubah maknanya. Kalau kita bilang asa rabbuna, semoga Allah, ya. Kita pakai ini betul. Tapi kalau kita menebalkan asa rabbuna, ya, Allah bermaksiat, ya, Tuhan kami bermaksiat, ini bahaya, ya. Ataukah dalam surah Toha, wa asa adamu rabbahu fagawa, pakai kata ini, wa asa adamu, dan Nabi Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya. Kita baca wa asa adamu rabbahu, ya. Semoga Nabi Adam kepada Tuhannya. Apa maksudnya? Orang tidak paham. Maka wajib. Sifat yang merubah makna wajib. Ini namanya, ya. Wajib. Ada. Kalau sifat penghias, apa maksudnya? Ya, artinya di luar dari yang wajib tersebut, ya. Seperti ro, hukum ro kan Bismillahirrahmanirrahim, ro tebal. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak apa-apa, ya. Tidak jadi masalah, ini nanti dibahas di lahan. Ya, sifat-sifat yang tidak merubah makna maka tidak wajib. Tetapi ketika itu dilakukan dalam keadaan talaki, namanya majelis ada. Talaki orang, ambil riwayat, ambil sanad. Tidak boleh tidak, ya, harus tepat. Satu huruf pun tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Satu sifat pun tidak boleh. Karena ini apa? Riwayat, sanad. Ya. Pertanggungjawabannya berat. Nah, kalau kita mengaji biasa, gimana hukumnya, Ustaz? Mengaji biasa, bolehkah salah sedikit mengkodong? Ya, yang penting tidak parah. Oke. Dirinci lagi para ulama. Ya, ini saya Aiman dalam bukunya Tajim Musawar merinci. Pertama, kalau qori ya mungkin. Ya, baca Quran tapi meninggalkan tajwid, ya, maka tercela. Adapun untuk orang awam, ya, tidak masalah lah. Ya. Kemudian masailuh, ya, apa yang dibahas ilmu tajwid, nah ini dia. Ya, makhraj sifat, ya, hukum-hukum yang muncul sebab tarkib, maksudnya ketika huruf-huruf tersebut, ya, apalagi berdekatan, ya, apa hukumnya. Kemudian setelah itu latihan lidah. Ini Ji dibahas ilmu tajwid itu, ini Ji. Ini dibahas. Yang kita nanti rincikan cuma ini. Adapun yang ini mudah. Di sini ini nanti semua hukum izhar, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mat, hukum alif lam mim, hukum idgham mislaini, ya. Mutaqarrib, mutajanisain, ya, mutabaidain, itu Ji. Dan selainnya, ya, kemudian setelah itu latihan. Sudah itu saja ilmu tajwid, mudah insyaallah. Baik, saya kira itu perkenalan, ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, ada masukan, ya, tafadhol, silakan. Ya, ada pertanyaan atau paham semua atau bingung semua? Sudah lambat-lambat ini, ya.
Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ana Ustaz. Tafadhol, Saudara. Ustaz, bagaimana kalau orang tua itu maksudnya sudah lanjut usia, kemudian kita mau perbaiki hurufnya karena mungkin lidahnya atau giginya ompong, tidak bisa, Ustaz. Itu dimaklumi atau gimana, Ustaz? Masyaallah. Ya gimana orang tua ya yang baru belajar, kasihan yang apalagi susah sekarang orang tua. Orang tua, nenek-nenek ya semuanya wajib wajib belajar tajwid. Tidak boleh tidak ya. Karena itu tadi setiap muslim pasti mengaji. Nah kalau mengaji harus bertajwid, itu hukumnya wajib. Entah dia tahu teorinya atau tidak. Ya gimana orang yang punya kekurangan ya seperti yang tidak tahu apa sudah hilang giginya ya. Memang gigi ini betul-betul ya anggota tubuh yang banyak berperan penting dalam belajar. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Sama dengan ada orang cadel, ya walaupun cadel ini juga sebenarnya bisa dilatih. Ataukah yang apa itu ya, yang susah mengucapkan ya. Huruf ya atau ro ya yang masih belum bisa ya, ro ya tetap ya diusahakan untuk bisa membaguskan. Tapi kalau dia tidak sempurna maka ini untuk menjadi imam maka tidak disarankan. Boleh mengaji, membaca untuk dirinya sendiri, tapi untuk jadi imam para ulama mengatakan jangan ya, kalau dia memiliki kekurangan. Seperti tadi mungkin ya, ompong mungkin atau dia tidak masih cadel ya. Ya, ini para ulama tidak menyarankan untuk dia jadi imam. Allahu taala a'lam. Ada yang lain? Ustaz, bagaimana kalau kita ini misalnya dalam tahap belajar ada sudah beberapa insya Allah di tahun itu hukum sama sifat sama makhrajnya itu Ustaz. Kita sholat misalnya di masjid yang memang itu di imamnya imam tetap Ustaz. Tapi mau tidak mau harus kita sholat di situ karena itu masjid yang paling dekat. Terus apa istilahnya? Ndak enak tuh itu kalau misalnya pindah ke masjid yang lebih jauh baru ada masjid yang lebih dekat. Tapi imamnya masih Masya Allah. Tadi itu orang tua juga. Iya betul. Inilah fenomena memang ya. Subhanallah. Ya baik, jadi pertama sekali ya yang harus dilakukan ya kita yang jadi imam. Ya. Kita yang jadi imam, jangan orang lain. Apalagi kita yang sudah belajar, harusnya kita lah sebenarnya yang jadi imam ya. Ya. Ini yang pertama ya. Tips supaya bisa jadi imam. Nah ini banyak tipsnya ya, kami beberapa kali juga mempraktikkan. Pertama ya jelas harus cepat datang. Ya pertama harus cepat datang ya. Karena kenapa biasanya kalau imamnya lambat ya, kemudian para jamaah sudah banyak ya, kemudian kita datang paling depan ya, ngelihat oh masya Allah panjang jenggotnya ya, tak gantung ininya celananya ya. Apalagi sudah masya Allah ya, hitam jidatnya mungkin. Maka dengan serta-merta itu masyarakat akan mendorong, silakan Pak, silakan ya. Ini kesempatan ya. Jadi kita keluarkan suara terbaik ya, kemampuan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan begitu ya para jamaah terbuka hatinya ataukah imam sebelumnya terbuka hatinya. Dan ini kami sudah praktekkan beberapa kali di masjid dekat rumah mertua. Ya begitu. Awalnya berat ya, berat untuk apalagi menyerahkan kepemimpinannya. Tapi ya dengan gitulah sambil kita dekati ya para imamnya, ngobrol-ngobrol biasa saja ya, ngobrol biasa sampai akrab, akhirnya insya Allah mudah nanti itu. Kemudian berikutnya apalagi ketika kurang bagus bacaannya ya, ini para ulama sebenarnya punya rincian ya. Kalau bermasalah di Al-Fatihah ini yang berat, kalau di surah yang lain tidak ada masalah, para ulama sepakat sah ya. Surah apa selain Al-Fatihah sah, karena tanpa membaca surah itu pun sholatnya sah. Masalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat
Ya, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tetap sah. Ya. Ada yang mengatakan pokoknya namanya salah ya enggak sah. Ya ental fatihah ental salah jali, salah besar atau salah kecil tetap tidak sah, ini berat. Tapi yang paling mendekati selama bukan kesalahan yang fatal ya, selama kesalahan bukan kesalahan fatal. Nanti kita bahas ini kesalahan fatal seperti apa. Intinya tidak merubah makna, tidak merubah i'rab bahasa Arab, tidak panjang pendeknya betul ya, intinya tidak merubah makna. Maka insya Allah itu tetap sah. Gitu saja. Cuma berat juga sebenarnya ya. Terutama huruf dode, ini banyak imam yang tidak tahu. Aduh. Nah itu kalau ganti huruf do dengan dal itu jelas itu. Ya parah itu. Allah Ustaz ya. Dan kita semua ini yang belajarlah bisa jadi imam. Siapa yang imam di sini? Di imam masjid. Kalau imam tetap mungkin enggak ada, Ustaz, cuma pengganti. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pengganti sudah bisa itu. Cepat-cepat datang. Satu lagi mungkin tips saja ini buat kami ini. Bagaimana itu, Ustaz, kan kita insya Allah sudah mempelajari Al-Quran itu, Ustaz. Istilahnya begini, Ustaz. Kita kan belum sempurna, belum semua ini sifat-sifat huruf kita tahu dan makhrajnya seperti apa. Bagaimana mentalnya, Ustaz? Jadi imam itu bagaimana? Apa yang harus disiapkan itu? Apakah memang harus pede dengan apa ilmu yang sekarang atau mundur saja? Memang saya sudah 10 tahunan ya jadi imam. Ini terakhir karena politik ya. Ada tahun politiknya pasti ya. Ya dimundurkan ya, cari-cari kesempatan gimana supaya tidak jadi imam. Ya gitulah ya. Memang berat ya. Pertama jadi imam itu beda ketika kita ya baca hafalan di luar sholat ya, beda. Ya, beda. Kami 10 tahun. Ada guru kami Ustaz Tasbin itu juga ya kurang lebih hampir 20 tahun juga. Jadi imam sama semua yang kita rasakan. Saya tanya Ustaz Swandi ya, semua saat yang di LTQ itu beda rasanya ya. Imam dengan tidak beda. Hafalan kita lancar memang ya, lancar sekali ya. Kita sudah muroja pokoknya. Kayaknya tidak salah nih, tapi beda kalau di depan imam, subhanallah ya. Hafal yang lancar sekali ya, lupa ya. Saya ingat kemarin ya, sholat Jumat. Surah Zumar ini subhanallah ya. Pokoknya hafal mati nih ya. Jadi ya artinya ya pede saja. Bismillah ya. Subhanallah. Saya baca khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ini saya lupa apa ini? Padahal ini kalau dibilang di luar kepala nih ya. Tapi begitulah ya. Ya pertama ya minta tolong sama Allah. Ini ya pertama. Kedua perbaiki niat ya. Ya perbaiki niat ya untuk apa kita ini. Ketiga memang yang paling utama lancarkan hafalan. Jangan hafalan baru ya. Antum hafalan baru dugdak-dugdaknya itu ya. Dumba-dumbanya itu lebih kencang ya. Kalau hafalan lama itu ya terlalu dumba-dumba lah ya. Apalagi kalau di belakang kita ada ustadz ya, ada siapa ya. Kalau kita imam orang awam itu ya pede-pede saja lah ya. Ya. Kalau pergi pulang kampung ya di rumah karena memang ya kebanyakan orang awam ya pede saja. Tanpa muroja pun tidak apa-apa ya. Karena tidak ada beban. Tidak ada beban ya. Salahin tidak apa-apa insyaallah. Tidak ada yang tahu. Yang masalah kalau di belakang para ustadz ya. Pernah juga kayak dia ini. Sama Syekh Amir ya. Dokter dari Mesir itu. Ya, beliau pemilik Qiraah Asyara Kubra dan Sugra. Pergilah di Malino ya, sama-sama para ustadz. Kami kebetulan salat Isya. Jadi semua ustadz ini singgah salat. Saya suruh saya jadi imam. Mana nih Syekh? Jangan saya. Antum. Tafadhal. Antum.
Ya, jadi imam dulu ya. Saya jadi imam. Subha itu bebannya berat ya. Ini guru kita ini suruh ke imam. Waduh. Berat bebannya. Ya begitu kira-kira ya, Ustaz Ilham ya. Insyaallah. Di masjid mana ke imam? Di Panar, Ustaz. Panar di sebelah mana itu? Iya. Penjel Masjid Songkolo. Oh, Masya Allah. Yang anu ya. Pas di Kuang itu Dan ya. masjidnya ya Muhammadiyah itu, Ustaz. Situ. Oh, itu bagus sih kayaknya mengajinya itu. Pak siapa lagi? Ustaz yang Haji Hakim. yang orang tua itu di? Iya. Dulu ikhwah kita, tapi sudah balik nih ke Bima. Oh. 3 tahun yang lalu kalau tidak salah itu. Iya, mudah Ustaz Ilham nanti ini jadi imam tetap dari situ. Ya, ada yang lain? Afwan Sat, anak lagi Sat. Ya, tafadhol Ustaz Dharma. Ini dari Berau ini. Insyaallah. Iya. Sat. Di umur berapa Sat kira-kira ilmu tajwid itu bisa disampaikan ke anak-anak Sat ya? Kan sekarang kan banyak sudah yang buka seperti Tapis Balita itu kan. Betul. Kalau kita ajarkan tajwid mungkin belum bisa Sat. Kan mungkin tidak tahu mana itu tempat-tempatnya itu tepi lidah, gigi geram. Mana Sat? Iya, jadi memang untuk mengajar anak-anak ini punya metode tersendiri. Anak-anak itu lebih pemahaman kurang, tapi hafalan. Ya, hafalan dia kuat, pemahaman lemah. Itu anak-anak itu sifatnya. Kayak anak-anak jangan diajari teori tajwid, jangan. Ya, nanti kira-kira sudah tamyiz, ya sudah bisa membedakan, sudah bisa komunikasi, ya. Itu baru diajarkan sedikit-sedikit. Makanya anak-anak itu pertama praktek saja, praktek yang diperbanyak. Sambil suruh menghafal matan. Ya. Pertama matan yang bagus dihafal adalah Tuhfatul Atfal. Ini seluruh dunia menghafal. Ya, nanti kita juga ini selesai Mahir 1, Mahir 2 kita belajar menghafal matan. Ya. Ini lebih mudah. Anak-anak kasih hafal memang semua teori-teorinya. Tahu materi atau tidak tahu. Ya. Gitu. Nanti dia sudah hafal semua itu teorinya, besar enak dia belajar. Jadi begitu sama yang kalau anak. Makanya anak kami juga begitu. Kasih hafal Tuhfatul Atfal, kasih hafal Jazariyah, matan Asy-Syatibiyah, Qiraah Sab'ah, matan Al-Mufid, ya. Pokoknya semua ilmu tajwid suruh hafal saja. Paham atau tidak paham artinya. Nanti kira-kira tamyiz ya baru diajari sedikit-sedikit. Ya gitu kira-kira Ustaz Dharma. Berapa menit Ustaz Dharma? Dilihat baru 3 Sat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ada yang lain? Sebelum kita tutup. Dan nanti belajar itu kurang lebih 2 jam. Apalagi kalau 16 orang ini, subhanallah ya. Itu kalau praktek biasanya itu 1,5 jam ya paling minimal. Kalau kita praktek nanti. Sekali lagi ini belajar kita ini berat. Ya, berat karena memang kita targetnya memang ya sesuai dengan bacaan bersanad ya. Jadi para ustadz kalau sudah menyetor, sudah belajar mahir ini insya Allah. Antum hafal Quran, ketemu sama saya nanti ya sudah tidak inilah, tidak dimarah-marahi lah ya. Seperti kita dulu ya. Kita dulu menyetor dimarah-marahi ya. Kalau salah-salah. Padahal kalau saya itu syaratnya kalau menyetor sama saya harus menghafal, tidak boleh melihat mushaf, harus dari hafalan. Ya, ini kita beruntung bisa dapat ilmu ini tanpa ada hafalan. Ya, kita rinci per huruf. Dulu para masyayikh tidak rinci begitu. Ya, pokoknya menyetor. Ya, jangan lihat mushaf. Ya, makanya biar Al-Fatihah dulu kita menyetor Al-Fatihah saja kita lupa. Apa ini? Malik Yaumiddin apa depannya? Kan kita tidak konsen di situ. Kita konsen di mengaji, makhrajnya, sifatnya ya, karena tidak boleh salah-salah.
kita lupa Al-Fatihah, subhanallah, bisanya. Ya Allah. Kayak para ustaz ini beruntung ya. Kita buat metode seperti ini. Tujuannya supaya memudahkan nanti. Memudahkan ketika kalian sudah hafal Quran, ya, mau ambil sanad itu mudah. Baik, saya kira ini ya para ustaz sekalian. Insyaallah rekamannya nanti kami upload di YouTube, bisa dimurojaah ya. Baik, kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majelis. Kalau ditanyakan silakan ya, terbuka ya. Setiap hari di grup, nanti kalau ada kami waktu kami sempatkan jawab. Kemudian mungkin para ustaz ini bagus ikut itu Syekh ya. Majelisnya Syekh itu ya, di Palestina itu luar biasa itu. Ya, kapan lagi? Nanti kita dikasih sanad kitabnya. Namanya kitab Bahja al-Lahadhah. Ya. Pendeknya sekitar 19 bait kayaknya. Ya. Itu manfaatkan memang mumpung ada Syekh. Bisa kasih sanad. Dan sanadnya cukup tinggi. Antara dia sama penulis cuma satu orang saja ya, karena memang muridnya langsung. Muridnya langsung. Ya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.